Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang rahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, melaksanakan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era kesekatan, era di mana teknologi untuk mendukung pemikiran-pemikiran manusia, baik berupa kata maupun tulisan, termasuk di dalamnya gambar, sungguh mentakjubkan. Justru di era kelimpah mewahan informasi, maka seiring dengannya masalah tumbuh silih berganti. Pemirsa, ketika kita berbicara sebuah nama, maka bagi orang-orang Islam tentu sangat paham, ingat bahwa nama itu adalah sesuatu yang terpuji. Mengingat kalau kita menyaksikan, mendalami, mengimplementasi atau mengejawantahkan, menerapkan, bagi umat Islam yang pertama ditandai dengan basmalah. Apapun yang dilakukan atas nama kebaikan senantiasa didahului dengan basmalah. Bahkan ada orang yang demikian kufur terhadap nikmat Allah. Perbuatan-perbuatan jelek pun disertai, bahkan dinisbatkan kepada Allah. Salah satu pemikir Islam yang juga dosen, yakni adalah Abdul Munir Mulkan, menulis Moral Politik Santri. Di dalamnya antara lain dikatakan, ya, kalau panjenengan melihat di halaman 54, ya, 300 tahun yang lalu Nietzsche telah mengakui Tuhan mati. Kemudian diteruskan oleh Abdul Qadir Mulkan. Jangan sampai saya keliru, ternyata keliru. Abdul Munir Mulkan, ya. Kematian Tuhan itu diikuti oleh kematian malaikat. Jadi ini adalah kalimah-kalimah satir gitu ya. Namun bagi Nietzsche Tuhan benar-benar mati. Karena Tuhan yang diyakini oleh Friedrich Nietzsche ketika mengantarkan pikirannya dengan Zarathustra, ada di sebelah kami ini ya, maka tesisnya Nietzsche ya, itu adalah Tuhan mati. Maka ketika Tuhan telah mati, tentu saja Tuhan tidak berhak disembah. Sehingga sampai dengan konklusi, sampai dengan kesimpulan, logika Nietzscheism, ya, jika memang Tuhan telah mati, maka akulah yang berhak menjadi Tuhan. Dan aku akan menciptakan The Superman. Ini di awal-awal serial sudah kami jelaskan, namun untuk flashback ya, untuk mengingat kembali. Jadi Tuhan telah mati dan
Nietzsche menjadi Tuhan, maka Nietzsche tidak ragu untuk membuat manusia Superman. Kalau dalam pemikiran teologis, maka kematian Tuhan adalah kematian dari akhlakul karimah, diganti dengan etika yang dirumuskan oleh manusia. Padahal kalau kita mencermati dengan seksama basmalah, maka dalam ragam tafsir antara lain kita bisa merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, kemudian sampai dengan tafsir Al-Misbah. Asmo, nama itu dari basmalah, ism, dengan kesadaran bahwa diri ini diliputi oleh kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sempurna. Informasi ini adalah kita dapati dalam surah At-Tin. Berarti kita merujuk pada yang kedua, Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak akan mampu diterima kecuali oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasul pun menuturkan hadis. Hadis itu baru dalam makna baru setelah firman Allah. Sehingga kita mendapati antara lain innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi aku ini, Rasulullah berkata demikian, bersabda demikian, diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti secara logika akhlak itu sudah ditanamkan oleh Allah di dalam kolbu masing-masing anak manusia. Sehingga Rasulullah hadir untuk memberikan keteladanan sesuai dengan nama beliau. Yang keempat, yakni adalah Muhammad. Muhammad itu kalau kita alih bahasakan sederhana adalah terpuji. Yang terpuji, sosok terpuji sejak masa anak-anak, kemudian sampai dengan remaja, pemuda, hingga akhir hayat beliau, itu dilukiskan oleh Al-Quran dalam surah ke-33 ayat 21, itu adalah teladan yang terpuji. Jadi nama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terpuji dan masih dikuatkan di dalam Al-Quran bahwa keterpujian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dalam seluruh aspek kehidupan. Masa anak-anak, masa remaja, masa muda, masa berumah tangga, ketika memimpin perang, ketika berdamai dalam perang, ketika melakukan perjanjian, ketika membuat piagam Madinah, dan seterusnya, semua terpuji. Termasuk di dalamnya, dalam seni, tradisi, budaya. Karena itulah sangat beralasan jika yang kelima itu adalah asmo kinaryo jopo. Jadi ism itu nama yang termulia, ya, yang terpuji di dalam tafsir yang kami sebutkan di muka. Ya. Anda bisa merujuk pada tafsir basmalah yang disampaikan oleh para mufasir itu. Ya.
Sehingga setiap orang yang memiliki nama disarankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, nama anak-anak kalian ya, jangan diberi nama gelar-gelar saya, tetapi boleh kalian beri nama saya Muhammad, terpuji. Tidak berarti sama ya antara keterpujian Rasulullah Muhammad SAW dengan terpujinya seorang umat atau pengikut. Namun sesepuh Jawa sungguh sangat indah menyampaikannya. Mohon maaf ya, saya yakin sesepuh Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Maluku, sampai dengan Papua atau Irian Jaya, semua memiliki kata-kata mutiara hikmah dalam sebuah nama. Karena itulah sunnah di dalam tradisi Rasulullah Muhammad SAW, ketika nama seseorang itu kurang bagus, diberi nama yang bagus. Sehingga muncullah tadi yang saya katakan, Asmo Kinaryo Jopo. Nama itu memuat hikmah doa. Nama itu mengandung doa. Karena itulah kalau ada pesantren yang namanya itu sekedar untuk mencari popularitas ya, di tengah masyarakat, ya kurang bagus. Ya. Contoh ya, pesantren sakarepmu. Jadi pesantren semau Anda gitu. Itu merupakan doa. Berarti pesantren itu tiap hari terbaca, dan di saat terbaca itu merupakan rangkaian dari doa. Karena itulah para salafus salih yang diikuti oleh para ulama yang terpuji. Ulama akhirat di dalam bahasa Imam Ghazali itu senantiasa memberikan nama anaknya, nama komunalitas atau organisasi kemasyarakatannya, nama dari pesantrennya, itu pasti nama-nama yang indah. Nama-nama yang mengandung doa tulus dan doa untuk mengharap kemuliaan dari Allah SWT. Ada di kampung kami ya, pondok pesantren Thariqatus Salam ya. Jalan menuju keselamatan. Ya alhamdulillah ya. Jadi yang didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Sukri ya, sebagai anggota TNI, maka jalan keselamatan itu hingga hari ini ya, masih menuntun anak didiknya di jalan keselamatan. Jadi kalau nama di luar nama-nama yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka nama itu pasti tidak terpuji. Boleh nama pesantren itu dengan nama daerah, nama Jawa, Bali, Sumatera, dan seterusnya, tetapi esensinya harus mengandung kemuliaan, mengandung keterpujian. Apalagi kalau kita berbicara yang keenam, ya, di mana tugas Rasulullah tadi disampaikan ya, untuk membina akhlak yang terpuji. Karena yang ketujuh, ulama itu adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi. Maka ulama itu setiap tutur hendaknya teratur, setiap kata senantiasa dihiasi etika, dan setiap kalimat berusaha berhikmat kepada Allah. Dalam The Supreme of Green Theory yang kami turunkan untuk riset moral, dari moral demokrasi menuju
hikmatokrasi, yakni adalah hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Harapannya tentu seluruh anak bangsa ini benar-benar berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ukuran kebaikan itu bukan ditentukan oleh diri pribadi, tetapi kebaikan itu berdasar Al-Quran, tentu saja bagi muslim-muslimat, mukminin mukminat, dan sesuai dengan kitab-kitab suci agama dan kepercayaan yang diyakini oleh saudara-saudara kita. Kami sekali lagi menyebut seluruhnya itu punya kitab suci karena memang firman-firman atau sabda-sabda yang ada di dalamnya itu diyakini kesuciannya. Sehingga ada kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, kitab suci Bhagavad Gita, kitab suci Tipitaka, kitab suci Dhammaveda, kitab suci Sabtodharma, silakan ya. Tetapi kalau kami mengatakan, tidak berarti kami meyakini. Memang ada mubalek, bahkan ulama-ulama itu yang mengatakan bahwa bukankah syahadat itu juga kata? Kalau Anda berkata berarti kalian sama dengan kurang lebih bersyahadat itu. Beda ya. Berkata untuk memberikan penghormatan kepada saudara kita, itu keniscayaan di dalam konteks pergaulan sosial, berbangsa dan bernegara. Sehingga seorang Gus Dur itu menuturkan bahwa semua agama ketika berbangsa dan bernegara di hadapan hukum itu sama. Jadi Gus Dur tidak mengatakan semua agama itu sama dalam teologi, ya. Tidak. Dalam tauhid tidak, tetapi ketika kita berbicara sebagai anak bangsa, maka menghargai keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, itu adalah niscaya. Inilah logika beretika di dalam pergaulan sosial. Sehingga kita tidak akan pernah menistakan agama dan kepercayaan saudara-saudara kita. Dan kita juga pengejawantahan secara sosial tidak pernah akan menista, apalagi di tempat umum. Sekarang itu mudah dikenali, bahkan tidak saja di Indonesia tetapi mendunia. Tentu semuanya niscaya beretika. Mustahil dakwah yang islami, yang menyelamatkan, yang membahagiakan dituntun oleh orang yang kegemarannya menista. Meskipun argumentasinya, alasannya katanya bercanda. Ingat bahwa di dalam canda tawa Rasulullah menuntunkan, jangan berlebihan bercanda. Karena kalau kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang khususnya berbicara tentang kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak ada canda yang berlebihan, tidak ada gurauan yang berlebihan, karena yang berlebihan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moral terdepan di dalam pergaulan. Bahkan seorang tokoh masyarakat ketika kami wawancarai secara mendalam bertutur bahwa moral itu mendahului hukum. Moral itu mendahului perilaku manusia. Demikian penuturan Bapak Oni yang sarjana ekonomi itu. Karena itulah beliau agama Katolik, ya, dan beliau
ibadahnya itu di gereja Biara Ursulin Koryesu. Mengapa kita sampaikan? Karena kami Muslim, ya, untuk memberikan penghargaan dalam pergaulan. Tidak ada satu keindahan tanpa mahkota kesopanan. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan kesalahan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita di jalan yang selamat beretika. Alhamdulillahirabbil alamin.